Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam, tuan rumah Tukur Sawah. Kini saatnya kembali berkabar dan menyapa. Tentunya dengan orang-orang yang sangat spesial karena momen hari ini adalah momen di mana ulang tahun dari organisasi IPNU dan IPPNO. Nah, untuk untuk tamu undangan pada malam hari ini adalah beliau yang menjadi pendekar kaderisasi. Beliau adalah Mas Anwar. Oke, kita undang. Mas Anwar ini adalah ketua 2 di bidang kaderisasi, di mana kita juga pernah sering bareng dalam berkolaborasi untuk mengkader. Memang beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Beberapa kali saya mendengarkan informasi tentang keluar biasaan beliau, diantaranya adalah beliau menjadi Mas Anwar. Beliau kita cerita dulu tentang kisah beliau nggih. Kita pernah berkolaborasi, diantaranya adalah di Tulungagung. Pada saat itu pengkaderan Lakut. Terus pernah lagi di beberapa daerah Jawa Timur juga. Terus kita juga pernah bertemu saat Kombes. Kok belum muncul nih. Nah, yang akan kita bahas nanti ini soal bagaimana caranya untuk mengekspresikan cinta dalam ikatan. Tentunya ikatan, arti dari ikatan ini adalah ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, nanti kita akan membahas seputar itu dan akan melebar luas tentunya tentang kaderisasi, tentang proses transfer of knowledge, tentang transfer of value, tentang transfer of apa saja. Karena apa? Manusia itu kan terus berkembang, di mana kita juga ketika mempunyai sesuatu harus kita berikan, harus kita tasarufkan kepada orang lain agar orang itu nanti mampu menghadapi hidup selanjutnya. Nah, itu kan yang dinamakan proses pengkaderan. Nah, kita akan bicara soal itu. Bagaimana kita nanti mampu menjadi sosok yang bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi. Nah, maka dari itu kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hari ini hadir. Boleh lambaikan tangan. Berasal dari mana? Oke, ini Mas Anwar. Beliau sekarang berada di Jogja, insya Allah kalau nggak salah. Mudah-mudahan sinyalnya support. Assalamualaikum, Masku. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wajahnya ini semakin ceria, nggih. Oh iya. Kayaknya semakin bentar nih. Ada kabar baik kah? Ya, alhamdulillah masih tetap mencintai Masih DE. sendiri. Meskipun Dek ini cinta karena beliau. Kita itu kan orang jalan sih Mas. Siap. Di mana-mana itu ketemu hal yang baru, kata. Wajah baru, suasana baru. Seandainya nih kita ditetapkan kepada satu hati, kira-kira betah nggak ya? Ya, semoga betah. Semoga betah. Ya, belajar mengkader untuk betah dan mencintai selalu. Waduh, ngeten ya. Iya. Dan itu ada masanya nih, dimana kita itu harus bersama Dek nih, nggak harus bersama orang lain terus. Oh iya. Mau soal ngertino karo pendekar kaderisasi ya. Nanti kok
Ijen lanangan apa Sehat. ini memang apa nggih? Apa ini memang hal yang harus nopo yang nantinya itu menjadi tantangan dari para pengkader? Iya, iya, Mam, pastinya itu. Pastinya nggih. Di mana kita terus berjalan, berada di pindah dari ke kota, dari wilayah ke wilayah. Dan itu kalau nggak punya mental yang kuat, maka nggak akan ini bisa bertahan lama. Ya, prinsipnya kan di mana bumi dipijak, di situ rindu dijunjung loh. Iya, 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 betul. Pripun niki Mas kabare? Masya Allah, lama Alhamdulillah nggak jumpa. saya Sudah ya 2 bulan atau sampean 3 bulan nggih? terakhir Tenggalek ya. Nggih, Trenggalek. Ya. Terakhir di Trenggalek kita berjumpa. Siap. Pripun, lujeng? Alhamdulillah saya sehat, pandonga pangestunipun. Sampean piyambak pripun? Alhamdulillah, pangestu. Diriane sempat dalam kondisi tidak baik-baik saja. Wih, iya. Tentang DE apa Tidak baik-baik kesehatanmu? saja. Yo kesehatan perasaan, yo kesehatan jasmani, yo kesehatan rohani. Lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tapi alhamdulillah sekarang sampun sehat. Makanya bisa berjumpa dengan Alhamdulillah. panjenengan ini meskipun dalam kondisi virtual. Alhamdulillah. Jadi kan sampun memberikan hadiah apa Mas kangge lare IPP Yo doa-doa yang hari terbaik ulang toh. tahun? Apa? Doa-doa terbaik. Doa terbaik. Pripun Oh, arep nih? Ben saged arep ditiru rencang-rencang iki. arep nakahi ya ora wajib ya kan? Nafkahi. pun siap nafkahi ta? Yo siap-siap wae jane. Tapi yo kuwi wong jenenge cah pengkaderan yo kere ya kan. Wani kere. Wani kiri. Nek gabung karo nek mau dikader dengan pengkader, kaderisasi. Kudu wani kiri ngoten Mas. Iya. Ngoten. Lah, ana sing gelem Mas disak kere. Oh no. Wong kerene kere bondo, tapi kan kaya raya dengan cinta loh. Oh, iya 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 iya. Kok saiki purun dikasih cinta tok iki. Gelem kok, santai. Oh, gitu. Yakin iku ono sing gelem. Mbok sapa nih tapi ono sing gelem. Yang penting yakin nggih. Tinggal doktrin pengkaderan itu. Tinggal bagaimana kita cara mendoktrin mereka, dia nggih. Iyalah, DE kan dikader dengan cinta kan. Iya. Buahnya ya manis-manis wae. Oh, iki yang harus aku belajar ngene jenengan. Meskipun prakteknya jenengan kan masih belum bisa gitu. Ya sebagai akademisi kan teorisnya gak apa-apa. Iya. Iya, tapi secara teoritis masuk banget nih. Oke, selamat datang Gus Haidar. Masya Allah. Ditinggali Gus Haidar ini luar biasa. Weh, ngeri dah. Minder aku. Ya Mas, ini nanti kita bicara soal bagaimana cara kita bisa mengekspresikan cinta terhadap ikatan. Ikatan hari ini, ya, ikatan yang kita maksud pada momen ini adalah bisa juga ikatan dalam organisasi, termasuk ikatan pelajar Nahdlatul Ulama yang hari ini kita ugemi, yang hari ini kita jadikan salah satu media untuk bisa mempunyai circle positif, untuk mempunyai support system yang positif, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai value, mempunyai hal yang positif, mempunyai sesuatu yang bentuknya adalah sifatnya positif. Nah, kita akan bicara soal itu, Mas. Nah, siap. Untuk teman-teman sekalian yang hari ini hadir, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu.
nanti kalau panjenengan ada pertanyaan atau tentang apa yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Mumpung ada pendekar kaderisasi, ya. Jarang bisa bertemu dengan beliau, nggak sembarang orang. Saya saja harus puasa dulu. Dan Ampun. untuk panjenengan yang nantinya ketinggalan di live IG, jangan khawatir, nanti kita akan share di Google Podcast, di iPhone Podcast, di Radio Public, di Spotify, di YouTube, dan di beberapa media yang lainnya. Oke, Mas Anwar, mungkin kita mulai Siap. dari arti sebuah cinta. Menurut Cinta. panjenengan cinta itu apa? Kadang gini, Mam. Di dunia ini itu kan banyak hal-hal yang mudah didefinisikan dan banyak hal-hal yang sulit didefinisikan. Ya salah satunya yang sulit itu ya cinta itu. Cinta itu sulitnya. Iya, sulit untuk didefinisikan. Tapi kemarin aku dapat tulisan bagus. Pripun? Cinta bukan apa yang kau katakan, yang kau bicarakan. Akan tetapi cinta adalah apa yang kau lakukan. Jadi cinta ya orang apa yang telah engkau bicarakan, tapi apa yang telah engkau lakukan. Iya. Lebih apa dari yang kau lakukan. bentuk, lebih dari sebuah bentuk atau ekspresi, dan ekspresi dari sebuah perasaan, nggak Mas? Iya. Jadi I love you. Aku cinta kamu gitu-gitu. Jadi mungkin sederhana dalam arti secara kata-kata kalimatnya sih sederhana. Tapi untuk membuktikan itu kan perlu sehidup sesurga kan. Gitu. Jadi bagi saya cinta memang sulit didefinisikan. Akan tetapi ada beberapa hal yang condong ke sana. Ya salah satunya memang butuh ucapan. Tapi realnya ya apa yang kau berikan, apa yang kau khidmahkan, apa yang kau lakukan untuknya gitu. Cinta. Dan spiritnya itu merawat, melindungi gitu. Bukan untuk merusak. Oh, masuk banget ini. Masuk. Jadi gini Mas, kalau bisa diartikan nyata berarti semakin cinta itu didefinisikan maka akan semakin hilang perasaan itu. Tapi semakin cinta itu diekspresikan dengan sebuah bentuk, misalkan perhatian, tingkah laku, dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah energi, ngoten Mas. Iya. Dan bukankah kita ngalor ngidul, ngetan ngulon, antar pulau, antar provinsi, antar kecamatan, antar pelatihan, kependidikan yang lain atas nama cinta, kan? Iya. Betul. Tanpa ada itu mungkin saya nggak mampu, Mas. Keliling Jawa Timur nih. Makanya perlu. Tanpa ada kata itu mungkin panjenengan nggak bisa keliling ke seluruh Indonesia. Berkat cinta ini. Ya gitu. Ya cinta. Nah, yang panjenengan maksud tadi sebuah energi untuk bisa merawat, terus menjaga. Itu maksudnya seperti pun itu. Gini, kadang seseorang ataupun kita itu salah mengartikan cinta atau mengekspresikan cinta. Apa-apa atas nama cinta, apa-apa atas nama cinta. Kadang cinta itu tak pernah salah. Akan tetapi oknumnya ini loh, kita ini loh, perilaku yang salah terus atas nama cinta. Padahal itu ya atas nama nafsu, atas nama kepentingan, atas nama ego sendiri, terus dibalut seolah-olah packagingnya atas nama cinta.
Gitu. Itu yang miris. Memang tipis Iya. bedanya. Makanya akan bahaya ketika mengatasnamakan cinta, tapi ekspresinya, eksistensi gerakannya, ekspresi hikmahnya itu malah menyalahi. Bukan menebar rahmat, tapi menjadi troublemaker nanti. Kan Bukan bahaya. apa, Mas? Bukan apa? Bukan geraknya menebar rahmat, Hah? akan tetapi menjadi troublemaker, bahaya. Gerakannya bukan menebar rahmat, tapi menjadi sebuah troublemaker, bahaya, ngoten. Ini ya trouble. Jadi gerak-geraknya itu Oke. packagingnya cinta kok, gerakannya tidak mencerminkan cinta, kan Cinta. bahaya. Berarti kan lebih pada bagaimana kita bersikap bahwa kita itu mempunyai rasa itu, gitu. Kalau kita Iya. analogikan dalam sebuah organisasi nanti pripun, Mas, contohnya dalam organisasi dikonkretkan. Itu kan tadi pengertian cinta dan energi cinta itu. Ketika energi dan cinta itu kan ada objeknya. Kan Oke. ada objek dari cinta itu. Nah, objek kita ini adalah organisasi, ngoten. Oke, kalau Bisa jadi berbicara nanti bisa jadi nanti ngembang ke dia. Dek oh nih. iya. Wah, orientasi Mbrono monggo. Ya ndak apa-apa. Iya. Gini. Kalau konkret atas nama cinta dalam berorganisasi ya. Sederhananya gini, kalau organisasi kita ini, ikatan kita ini. Kita kan ikatan bagus secara PDPRT, secara aturan itu bagus. Dan kita masuk di dalamnya lambat laun, nggak bisa langsung cinta, nggak bisa. Memang sederhana. Polanya itu pelan-pelan gitu. Nanti rasa cinta itu kan tumbuh dan bunga-bunga Mas itu Anwar ngapunten. mekar. Ora Mas, krungu, Mam. Halo? Nggih, barangkali bisa dipepetkan biar lebih kedengar. Oke. Nah, nggih. Nanti nek ditaruh di Spotify niku ben eco didengarkan. Tambah bass Nggih. ya, suaraku cempreng mereka ya. Ya kalau analoginya gini, ikatan kita itu bagus, benar, baik. Kita masuk secara pelan-pelan, kita itu nanti akan cinta, akan seneng, suka, nyaman, gitu kan. Lah, ketika kita hikmah dengan aturan-aturan organisasi kita, entah dalam pengaderan, entah dalam semangat seremonial. Kemudian ada kader lain atau teman kita yang saling menjabat dari dalam satu kepengurusan kita melakukan hal-hal tertentu yang sifatnya mengganggu muruah organisasi. Ya, dan kemudian kita menyalahkan dia dan kita menjadi nggak aktif. Itu bagi saya nggak mencintai dengan hakikatnya. Jangan sampai oknum seseorang itu melakukan kesalahan menjadi alasan untuk kita tidak hikmah. Jadi cinta itu harus bisa membedakan mana hakikat organisasi dan mana pelaku organisasi. Gitu. Jadi ya karena saya NU gitu loh, bukan karena saya ikut dengan dia, dengan kata lain satu kepengurusan dengan dia. Ketika temanmu melakukan kesalahan, ketika kamu tetap cinta dengan NU, ya cinta dengan NU. Hakikatnya NU-nya, bukan seseorangnya. Contoh kalau dikategorikan orang tua ke anak, ya kamu kasih sayang cinta orang tua ke anak, ya karena dia anaknya, bukan karena dia pinternya, bukan dia karena patuhnya. Karena itu anakmu, makanya cintailah. Gitu loh. Bukan dikaitkan dengan hal-hal yang gampang berubah statusnya. Gitu.
Itu yang bagi saya tetap. Dan cinta pastinya kadang logis, kadang nggak logis. Gitu. Mm-mm. Dan karena seandainya kita mensalahgunakan perasaan ini, nanti akibatnya jadi fatal, Mas. Nggih. Contoh Oh misal iya, dalam sebuah kepengurusan nggak suka dengan beberapa orang yang ada di situ. Akibatnya kita akan berimbas ya, ketidakseriusan kita dalam berorganisasi. iya, Nanti timbul niat-niat yang jahat, ya. niat-niat yang negatif. Dan itu bahaya loh. Kalau itu nggak dicegah itu bahaya. Makanya jangan sampai seseorang itu kamu terlalu memperdulikannya dan mengganggu jalan hikmahmu. Hmm. Nah, daripada Iya, iya. menyalahkan yang lain, itu karakter pecundang, Mam. Mm-mm. Iya. Ya, bahasanya pepatah kan lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk kegelapan. Tuh. Iya, Oh, masuk. ndek ning ngene, oh, ndek ning ngene. Oh. Aku arep ngene, ndek ning ngene. Oh. Ah, bacot. Heeh. Ya, itulah. Dan itu Iya, iya. macam-macam mesti. Di setiap jenjang kepengurusan mesti ono. Iya, iya. Berarti intinya kan kita harus mampu mengelola perasaan ini agar bisa objek kita yang kita cintai ini bisa bisa berefek kepada diri kita itu menjadi hal yang positif. Ya. Dan Menariknya cinta itu gitu. Gini, sekitar Mas ada kendala, bentar. apa? Iya Mas, bisa dilanjut. Golek ibumu, Boh. Boten. Ada suara. Oke, mau aku harap ngomong ini mau nggo tambahan. Nggih, pripun? Menarik magic cinta itu. Jadi polane itu gak usah hitung-hitungan. Kasih aja terus. Hitmah aja terus. Nanti feedbacknya itu akan berkali lipat. Hmm. Itu menariknya feedback jalur cinta. Berarti kan memang cinta itu kan enggak bisa dilogika Mas nggih. Jadi enggak usah dikasih perhitungan. Hmm. Semakin diperhitungkan maka semakin hilang cinta itu. Iya, Iya, iya. iya. Tapi yo ono logise kadang. Terus mencintai sesuatu karena suatu hal ngoten niku kira-kira bisa dikatakan benar apa salah? Mas? Yo tergantung delok objek. Nah, aku yo iso bener iso salah. Intinya gini, nek aku loh ya. Yeah. Cinta yang kamu titipkan, kamu taklukkan, kamu gantungkan itu jangan dengan hal-hal yang gampang berubah. Hal-hal yang Gampang berubah. gampang berubah. Nanti ngefek. Contohnya cinta kepada kegantengan, Ya, kekerenan itu akan suatu saat akan bisa berubah. ya. Kepada kekayaan, suatu saat akan bisa berubah. Yang tidak bisa berubah memang apa Mas kira-kira? Apa kira-kira? Semuanya kan bisa berubah. Neng dirimu. Ngono ya, karena makhluk ya. Iya karena makhluk, nggak mungkin nggak berubah. Ya berarti Semuanya yang perasaan pun kan berubah. Loh iya. Ya berarti mencintai yang kholik ngono ya, yang mahal cinta. Sing mukhalafatul hawadis. Nah itu ya memang harus karena kita secara otomatis loh. Ya gitu.
maksudnya dalam arti gampang berubah itu bukan hal-hal yang semata-mata perubahannya cepat. Mungkin dengan karakter, dengan lain sebagainya. Karena keilmuan keagamaannya. Ya boleh-boleh aja, karena laki-laki itu makhluk visual. Wah, aku seneng kan ini wajib, weh. Itu biasa. Gak apa-apa untuk pancingan. Ya, kok sidik-sidik ditoto. Bagi saya bullshit toh. Bullshit dalam artian aku mencintaimu apa adanya. Ini bullshit bagi saya. Nuntut, pasti Pak, karena mesti cantiknya. Pasti karena hal-hal yang iya, ada bengek. Iya. Makanya rekan kita kan cantik ya. Cantik-cantik. Ya cantik-cantik. Iya. Oke, nah setelah kita tahu bahwa semakin kita mendefinisikan sebuah cinta, maka semakin hilang rasa cinta itu. Semakin kita memperhitungkan cinta, maka cinta itu juga akan semakin hilang. Karena cinta tidak bisa dilogika. Cuman ada hal-hal yang ini menjadi salah satu pancingan, ngoten Mas nggih. Misalkan contoh kayak di organisasi niki. Saya sama ideologi saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka harus sefrekuensi. Yo. Saya suka dia, kita sama-sama visi misi dalam hidup. Ini kan sebuah pancingan. Kira-kira ngoten niku berarti betul nggih? Ya, menyatukan frekuensi terlebih dahulu sebelum benar-benar menaruh cinta. Makanya ada ta'aruf, ada perkenalan, menyamakan frekuensi, menyamakan visi misi. Di dalam organisasi pun sama, kita kan di frekuensinya disamakan gitu nggih. Sama-sama kader NO-nya, sama-sama pelajar, sama-sama orang-orang organisatoris, sama-sama orang yang peduli akan perkembangan dan lain sebagainya. Itu kan satu frekuensi semua. Ketika dikumpulkan tumbuhlah kemesraan dalam berideologi, kemesraan dalam berpikir, kemesraan dalam bertindak, kemesraan dalam berjuang, dan seterusnya. Iya. Lagi-lagi kalau dikaitkan apa sih ikatan kita ini? Ikatan kan ya gabungan antar dua individu ataupun lebih banyak hal lah, macam rasa, macam-macam, dan mungkin kalau bapak ibu sebab pernikahan ikatannya, orang tua ke anak sebab keluarga secara biologis mungkin kan. Kalau kita secara ideologis ikatan kita. Jadi bisa dikatakan satu warna yang sama dan satu wadah. Ayo bareng-bareng sing apik. Dadi engko enak. Meskipun nanti tumbuhnya macam-macam. Nah, karena itu tergantung bagaimana cara dia berkembang kan. Bunga mawar jelas perkembangannya beda dengan bunga melati. Mempunyai karakteristik masing-masing. Semakin banyak warna maka semakin rahmat, semakin indah. Makanya nggak usah sampean sama ratakan area-area IPP itu. Jadi macam-macam kembang. Yono kalane kembang-kembang sing apik warnane tapi gak harum. Aromanya itu ya ada. Loh, dalam kalanya bagus tapi berduri. Ya. Memang kan gitu, Marsnya gitu. Mekar seribu bunga di taman gitu kan. Mekar rinduku pada sampean gitu hari. Mare-are apa-apa diseleweng dong. Dalam artian itu 1000 bunga, itu macam-macam ngono. Semakin banyak bunga semakin berwarna, semakin indah. Dan kita harus pilih salah satu bunga itu. Berani memilih salah satu bunga itu. Ya kan dilematis kan ya. Lebih baik. Iya, pokoknya konco-konco kaderisasi sering interaksi langsung, ketemu area-area ayu-ayu.